Jujur punya ngomong nggak? Nggak. Ya, saya bisa bilang detik ini bahwa saya ragu kepada pemerintahan Prabowo. Ya, saya memilih Prabowo, benar. Saya mendukung dia karena saya berharap ada perubahan. Tetapi bukan perubahan yang dia bikin, malah memperburuk dengan memperbanyak oknum. Kabinet sampah. Kabinet Prabowo ini kabinet sampah. Ya karena orang-orangnya nggak ada yang kompeten di situ. Yang dijadikan menteri itu nggak kompeten kalau menurut saya. Ya, dan nanti kita akan buktikan. Kabinet sampah. Halo, Bang Alvin Lim. Izinkan saya menanggapi komentar Anda tentang Pak Prabowo. Sejujurnya, aku suka dengan keberanian Abang Alvin Lim. Abang berani menyuarakan hati nurani rakyat. Saya suka dengan Abang. Namun jika Abang mengkritik, mengatakan kabinet Pak Prabowo sampah, saya keberatan. Kita lihatkan dulu kinerja orang itu. Kita semua kalau boleh jujur nggak ada yang bagus, Bang. Cuman terkadang kita lihat kinerja orang ini. Jangan langsung disalahkan. Jadi saya tidak setuju deh jika Abang Alvin Lim mengatakan kabinet Pak Prabowo sampah itu, saya kurang setuju. Karena saya juga orang-orangnya Pak Prabowo yang berpihak kepada Pak Prabowo. Jadi ketika Abang nggak menyukai seperti itu, kita beri kesempatan dulu orang berkiprah. Kita tengok dulu sepak terjangnya. Jangan kita memponis seseorang itu jelek, nggak boleh. Saya memang suka dengan Abang, dengan keberanian Abang menyuarakan suara rakyat, menegakkan kebenaran. Saya suka dengan keberanian Abang, tapi bukan berarti Abang boleh menilai semua orang jelek. Jadi kurang setuju dengan tindakan Bang Alvin Lim. Jadi mari kita bersama-sama mendukung kebijakan Pak Prabowo. Jadi untuk itu saya harap Pak Bang Alvin Lim memberikan dukungan yang padu. Semoga Pak Prabowo membawa bangsa ini menuju kejayaan, menuju keamanan, menuju kedamaian, menuju kesuksesan atas dukungan padu dari seluruh masyarakat Indonesia. Itulah harapan saya kepada Bang Alvin Lim. Semoga Bapak Prabowo semakin sukses dalam memimpin Indonesia. Saya berharap 2 periode Bapak Prabowo memimpin Indonesia agar Indonesia ini sukses. Karena terlalu banyak orang yang korupsi nampaknya di Indonesia. Jadi Pak Prabowo memiliki keberanian untuk menumpas. Dan saya percaya kepada Pak Prabowo agar dapat menuntaskan penyakit bangsa ini, yaitu penyakit korupsi. Itulah pandangan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Oke guys ya, jadi tadi pernyataan yang sangat berani sekali dari salah satu pengacara yang saat ini lagi viral guys ya, karena numpang pansos di kasusnya Mbak Novi sama Agus ya, yang matanya disiram dengan air keras guys ya. Jadi Alvin Lim ini dengan gagah beraninya dia mengatakan bahwa kabinet Pak Prabowo ini berisi orang-orang tidak kompeten ya. Kabinet sampah katanya. Nah Pak Alvin, yang tidak berkompeten, yang sampah itu siapa? Ya alangkah baiknya Anda menyebutkan nama ya. Karena kalau Anda tidak menyebutkan nama seperti ini, berarti kita anggap Anda menyamaratakan semuanya. Anda anggap bahwa semua menteri-menteri yang ada dalam kabinet Pak Prabowo ini ya orangnya tidak kompeten, semuanya sampah. Ya. Apakah Anda merasa diri lebih hebat? Apakah Anda merasa diri bahwa kalau Anda yang jadi menteri
ya semuanya akan lebih sukses, akan lebih sempurna, akan lebih bagus. Menurut saya belum tentu. Ya, kalau Anda jadi menteri, yang ada mungkin lebih berantakan lagi. Kalau mau ngata-ngatain orang, alangkah baiknya kita katakan dengan terbuka siapa yang Anda maksud, dan berilah penilaian atau kritikan yang jujur. Ya, jangan seperti apa yang Anda sampaikan tadi, itu kita anggap menyamaratakan dan penuh dengan tendensi kebencian. Ya, jangan sampai karena klien Anda mungkin Anda minta dukungan kepada pemerintah, tapi pemerintah tidak mau intervensi atau tidak mau ikut campur tangan di situ, kemudian Anda menyalahkan pemerintah dan membangun statement seperti ini. Ya, nah guys, ini ada kritikan-kritikan dari netizen untuk Alvin Lim berikut ini. Alvin Lim, ada apa sih dengan kamu, Koko? Ingat kok, hati-hati bahasa lisanmu. Saya tadi lihat mengenai video kamu yang memberikan kata-kata yang kurang elok kepada Novi. Nggak pantas loh diucapkan oleh seorang pengacara kondang yang punya banyak harta, yang kaya raya, yang terkenal seantero dunia. Tapi kelakuan dan adabnya nggak baik. Apakah ini perlu dicontoh? Jangan loh. Ingat, sudah ada penyakit. Lebih baik fokus kepada penyakit Anda. Supaya orang-orang itu yang melihat Anda mendoakan baik-baik. Jangan yang kurang baik lah nantinya. Hati-hati. Jaga mulut kamu. Gak boleh kamu mengatakan hal-hal yang jelek dan merendahkan wanita. Tidak ada yang lebih tinggi di dunia ini selain Tuhan. Dan kamu pun tidak berhak menghujat orang. Paham? Ingat ya, Anda bermulut seperti itu, Anda berhadapan dengan psikologis. Anda berhadapan dengan saya tentunya. Ini untuk kesehatan mental loh, Koko Lim. Ingat, saya pernah diundang podcast Anda, tapi saya tidak pernah mau. Karena saya tahu siapa Anda. Oke? Hati-hati. Salam, Lita Gading. Lah seorang Alvin Lim ikut-ikutan masuk ke kubunya Agus. Orang-orang bilang katanya dia itu anaknya 9 naga. Kok gue kayak nggak yakin ya? Soalnya gini, gue ngeliat 9 naga itu kan orang paling kaya di Indonesia kan. Perekonomian tuh kalau nggak ada dia, wah hancur deh. Orang berkelas kayak begitu bisa-bisanya ngurusin masalah Agus. Biasa ngurusin proyek triliunan gitu ya. Terus tiba-tiba dia ngurusin duit 1,3 M. Kalau lu orang pintar harusnya lu ngerti kenapa Mbak Novi tuh mati-matian ngejaga amanah para donatur. Andai kata Mbak Novi tutup mata gitu ya ngelihat si Agus pakai duit donasi yang enggak. Terus ketahuan sama para donatur, kira-kira masih ada nggak donatur yang mau bantu orang-orang di yayasannya Mbak Novi? Kalau emang dia bener kaya, harusnya dia nggak mempermasalahkan tuh duit 1,3 M. Lo aja yang keluarin. Mobil dia aja 3 M, harusnya dia bisa dong belah 2 aja tuh mobil, bagi setengah buat si Agus. Ini kayak biasa ya, gue pakai tiap malam fresh glowy skin dari Mako. Karena muka gue lagi jerawatan parah, makanya kenapa gue pakein ini tiap malam. Terus dia sama-samain sama donor ginjal. Sekarang gue tanya, kalau misalkan donor ginjalnya itu nggak dipakai tapi dijual, kira-kira dipidana nggak lo? Terus lo kasihan gak sih sama pengacara FA, kayak kerjanya ngaku-ngaku doang lo, kurang dapat pengakuan kali ya dari keluarga. Tapi udahlah, gue bilang mah bagus tindakan si Densu, mendingan udah laporin aja ke pemerintah gitu ya, biar pemerintah yang ngurus. Karena capek juga lo ngurusin Agus setengah abad nggak kelar-kelar. Kalau misalkan urusannya ke pemerintah kan ya udah, mereka juga udah nggak bisa ngerocos kan. Karena udah pemerintah yang ngomong, lo bisa apa lo? Terus dia ngomong juga kan, kalau misalkan Novi berani nyirem matanya pakai air keras, gue kasih 3 M tuh, mobil gue hampir 3 M. Lo mah tahu si Novi nggak bakal ngelakuin itu, makanya lo tawarin mobil lo 3 M. Coba syaratnya ganti, kalau misalkan Agus bisa lihat uang 50 ribuan, saya kasih tuh mobil saya 3 M. Berani nggak lo? Nggak berani pasti lo. Lagian sejak kapan si Densu sama Novi bilang yang penting duitnya bukan pengobatannya? Orang jelas-jelas dia bilang masih mau diobatin kok. Cuma bedanya lewat yayasan begitu doang. Agusnya aja yang kepengen-pengen lo megang duit 1,5 M. OKB sih lo aja jadi kepengen megang gitu ya. Perasaan gue gak punya juga, tapi gak nora-nora banget kayak lu, Gus. Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang yang sembarangan viral mengatakan orang pelacur jual beli anak udah harus dihajar secara hukum, ya. Seperti mulut itu si botak yang sudah jadi terdakwa, itu juga karena proses hukum sedang berjalan. Novi akan segera buat laporan polisi, ya. Ini ada Konglo Pak Hamka di sini yang juga akan bantu. Dan Pak Hamka, pemilik jalan tol. Kita bantu damain ya. Kita bantu damain, tapi kalau mulutnya nggak bisa dijaga, harus dilaporkan polisi. Benar nggak, Novi?
Nobi akan melakukan tindakan lapor polisi kepada orang yang menuduh dia Germo jual beli anak ODJ apa? Sama apa lagi? Aduh, ngaca dirimu dulu siapa yang duduk itu, oke? Lu Hotman 1000 biji lu bawa tuh, ya. Hotman Paris, Hotman Badak, Hotman Tai, Hotman Ketek, Hotman siapa deh, semua Hotman 1000 Hotman, ya di seluruh dunia ini, 1000 Hotman di seluruh dunia, lu bawa, ya. Jangan cuma Hotman Paris aja, Hotman Ketek lu bawa, ya. Hotman Keringat lu bawa di situ, ya. Semua Hotman lu bawa, lu lawan Alvin Lim. Gua gak takut. Aduh, ngancem-ngancem. Emangnya lu setan apa gua takut? Ya ilah, sama jenderal aja gua gak takut, apalagi sama Hotman yang bukan jenderal. Ilah. Sama tukang mabok kan apa gua mesti takut? Kerjanya di Hollywood begini. Kerjanya selingkuh sama Meriam Belina. Apalagi lu KDRT, pukul lu gebukin tuh Meriam Belina. Lu ngaku lu bilang sama gua gebukin gini gua. Ngaca, lu gebukin Meriam Belina nggak tuh sampai babak belur? Meriam Belina aja bilang tuh, lu kulitnya minta ampun. Boro-boro dibeliin Ferrari. Dibeliin mobil mainannya aja kagak sama lu. Punya duit triliunan, ketek lah lu punya duit triliunan. Meriam Belina duit miliaran aja buat beli Ferrari aja lu gak kasih, Lamborghini aja lu gak kasih ke Meriam Belina kok, lu kulitnya minta ampun kok di situ. Ya, jangan bilang lu punya uang triliunan. Kalau orang punya uang triliunan, dia buang miliaran, tutup mata dia. Masa lu sama selingkuhannya sendiri lu gak kasih duit, lu pakai terus lu gak kasih duit, ada gila lu. Waduh, abis itu lu gebukin pula. Waduh, Hotman, lu lihat dong itu berita di media. Ya, bukan Alvin Lim yang ngomong, ya. Meriam Belina sampai laporin lu ke polisi, KDRT kan. Kalau dia laporin lu ke polisi, berarti ada dugaan di situ lu gebukin Meriam Belina kan. Dia merasa lu gebukin dia kan. Hotman, lu mah ngata-ngatain orang, ngata-ngatain gua KDRT, gebukin bini gua sampai kabur. Kalau gua gebukin bini gua tuh anak gua gebukin kok nggak kabur? Tuh tanya gua gebukin nggak anak gua? Goblok lu. Gua heran gitu loh, ada lawyer itu setengah miring, ya, iri. Orang lain bisa lebih sukses dari dia iri gitu loh, ya. Gua belain masyarakat, terus masyarakat banyak bela gua. Sekarang saya tuh banyak di mana-mana dibilang pansos sama dia, ya. Saya banyak di mana-mana di media kiri, media kanan, dia nggak suka di situ. Ya, padahal gua begini kan karena prestasi gua. Gua lebih muda dari lu, gua lebih lebih dikit pengalaman gua daripada lu, tapi gua lebih terkenal daripada lu, bos. Ya. Terus lu setiap hari ya di Facebook lu, di IG lu nih, ya konten lu nggak lain, nggak beda, nggak jauh nih. Foto-foto gua lu masukin di sini kan, ya kan? Ini tanda apa? Ini tanda orang ini, bos. Berarti gua tuh udah lebih terkenal dari lu, bos. Ya, bos Hotman, gua berarti udah lebih terkenal dari lu. Karena kenapa? Lu nyenggol gua terus, gua lebih terkenal daripada lu. Ya, lu merasa tersaingin gitu. Kalau lu lebih jago dari gua, lebih hebat dari gua, ngapain lu senggol gua? Ya, kasihan deh lu Hotman, kasihan. Ya, kasihan. Hotman bukan anak kepada naga. Hotman adalah anak desa. Namun, walaupun Hotman anak desa, Hotman telah menaklukkan ibu kota. Hotman tidak pernah memalsukan KTP untuk mendapatkan uang receh, klaim asuransi, bahkan masuk penjara. Memalukan. Hotman tidak pernah masuk penjara gara-gara memalsukan KTP untuk mendapatkan klaim asuransi. Istri Hotman hanya satu. Hotman tidak pernah menceraikan istri pertama karena memang istri hanya satu. Mertua Hotman tidak meninggal gara-gara stres melihat
kelakuan terhadap putrinya. Ya, ada orang mertuanya meninggal gara-gara tidak tahan mertua itu melihat perlakuan mantunya terhadap putrinya, dan akhirnya putrinya itu dicerai dan sekarang dengan istri kedua. Ya, itulah Hotman. Jadi mertua saya bahagia, mertua saya tidak meninggal gara-gara kelakuan mantu, dan saya tidak pernah memasukkan KTP, dan saya tidak pernah ngaku-ngaku sebagai orang hebat. Tapi orang mengakui prestasi Hotman karena melihat hasilnya, melihat hasil anak desa, bukan anak kepala naga. Oke guys, kalau saya melihat perseteruan antara Hotman Paris dan juga Alvin Lim ini ya sangat seru ya. Namun saya lebih percaya kata-kata dari Hotman Paris. Dia lebih kalem, lebih tenang, dan bisa lebih dipercaya guys ya. Dan itu terbukti dari foto-foto yang banyak kita lihat di internet dan juga di unggahan media sosial pribadinya Hotman Paris. Dia kerap berfoto dengan orang-orang kaya ya, artis-artis ternama, salah satunya Raffi Ahmad, dan juga pergaulannya itu dengan konglo-konglo guys ya. Sedangkan Alvin Lim ini ya nggak tahu guys ya, saya jarang melihatnya dan lebih mendengar dari pengakuan dia saja ya. Dia mengatakan bahwa dia bagian dari anak 9 naga, dia punya rumah 22 miliar ya. Tadi dia buat pengakuan. Namun Hotman Paris pernah membuatkan video. Dia menertawakan Alvin Lim yang membangga-banggakan rumah 22 miliar. Sedangkan Hotman Paris sendiri ya, dengan relasi-relasi dan teman-teman konglongnya itu ya, itu asetnya sudah ke arah triliunan ya, sudah 20 triliun, 23 triliun, bahkan usia mereka masih muda ya. Sering kita lihat Andre, lalu kemudian ada Timothy Ronald dan juga anak-anak muda lainnya yang sukses kaya raya itu bersama dengan Hotman Paris ya. Jadi ucapan Hotman Paris bisa lebih dipercaya bahwa Hotman Paris lebih sukses daripada Alvin Lim ya. Kalau Alvin Lim ini mohon maaf belum bisa dibuktikan, tetapi hanya sekedar kata-kata dan kelasnya baru miliaran, sedangkan Hotman Paris ini udah triliunan ya. Kalau dia bilang dia punya nama baik, kalau menurut saya sejak kapan dia punya nama baik? Iya dah, sekarapmu terserah apa kata congol sama bacot lu aja. Kan lu makan si paling benar, si paling hebat, si paling orang kaya, anak 9 bebek gitu loh, ya kan? Kan cuma lu doang yang punya nama baik, yang lain mah kagak punya, ya kan? Iya. Kan lu mah hidupnya di dunia alam mimpi, di dunia alam gaib, ya kan? Kalau kita semua kan hidupnya di alam nyata gitu kan. Nah lu lebih sering di dunia perjaipongan kan? Ya wajar rasanya kalau lu bicara bahwa cuma lu doang yang punya nama baik, yang lain sejak kapan punya nama baik? Iya sejak hayat di kandung badan. Nah, emang lu pikir dengan lu berbicara kasar tanpa dasar, tanpa berpikir harga diri dan perasaan orang lain, memangnya lu masih punya harga diri dan nama baik? Entah disadari atau tidak, dengan lu berbicara dan bersikap sedemikian rupa, tanpa lu sadari, lu sendiri sudah mempermalukan dan mencoreng nama baik yang lu punya. Itu pun kalau lu punya harga diri dan nama baik. Ya. Seseorang memiliki harga diri dan nama baik akan selalu berusaha keras untuk menghormati dan menghargai orang lain, bukan menjatuhkan orang lain dengan segala cara, bukan pula mencari-cari salahnya orang lain. Karena pada dasarnya harga diri dan nama baik bukanlah diciptakan, melainkan melalui sikap yang bisa kita berikan terhadap orang lain. Alright? Ulala. Halo untuk Ko Alvin. Beberapa hari ini dunia medsos dikejutkan oleh Alvin Lim yang membela Agus dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya, dari yang menyuruh Densu dan Novi untuk menyiram air keras dengan dibandol duit 3M sampai yang lain-lainnya. Pak Alvin, untuk pertama saya bilang
Ko Alvin sebenarnya paham nggak sebenarnya yang terjadi itu apa? Di sini sebenarnya bukan Novi dan Densu untuk mengambil uang tersebut, tapi tindakan ini diambil karena sudah terjadi penyelewengan penggunaan donasi. Ya, kalau Ko Alvin melihat semua video-video yang ada, ya, di situ terlihat jelas. Walaupun seperti apa yang diterima oleh Novi selalu berpikir untuk mengobati Agus. Ya, bahkan sudah dibuat janji untuk pemeriksaan, untuk tindakan, ya. Tapi pihak Agus sendiri yang tidak mau datang dan tidak menggubris. Jadi tolong Ko Alvin juga lebih memahami situasinya seperti ini. Ya, bukan Novi menjolimi Agus atau mengambil hak-haknya Agus. Ya. Terus yang kedua, untuk soal netizen yang Ko Alvin bilang katanya nyinyir, kere atau apapun. Ya. Ingat Ko Alvin, dulu saat Ko Alvin lagi dikriminalisasi, ya, ada banyak suara dari netizen yang membantu Ko Alvin, ya, sehingga membuat situasi Ko Alvin juga lebih terkondisikan, ya. Jadi kalau Ko Alvin mau lihat, ya, sebenarnya suara netizen yang menghujat Agus, bukan saya membenarkan, tapi reaksi netizen terhadap kasus ini itu lebih banyak yang menghujat atau enggak. Itu artinya sudah terjadi ketidakberesan pada kasus ini yang dilakukan oleh Agus. Jadi Ko Alvin juga harus bisa mengerti posisi itu. Ya. Apalagi pihak Agus itu tahu-taunya mensomasi atau melaporkan Novi yang sudah membantu dia. Di mana ceritanya orang yang nolong itu dilaporin? Jadi Ko Alvin ini harus bisa melihat posisi dari dua pihak, jangan cuma satu pihak. Ya, hingga detik ini Novi tetap ngotot duit itu hanya untuk pengobatan Agus. Ya. Bisa nggak sebenarnya kalau misalnya Novi membatalkan itu semua? Bisa aja Ko Alvin. Ya, apalagi Agus sudah melakukan kesalahan dalam penyalahgunaan donasi. Itu bisa banget donasi itu ditarik kembali. Jadi tolong Ko Alvin juga harus bisa lebih bijak lagi dalam berkata-kata atau bertindak. Jangan sampai kayak kemarin saya lihat Ko Alvin bilang katanya Novi itu serigala. Itu kata-kata dari mana Ko Alvin? Di umuran Ko Alvin itu seharusnya Ko Alvin juga lebih bijaksana dalam berpikir. Ingat Ko Alvin punya anak cewek. Ya, ini bukan saya ngancam, tapi saya hanya mengingatkan. Ya, karma itu ada, tabur tuai itu ada. Ya, kalau Ko Alvin bisa mengatakan itu seenak-enaknya pada Novi, ya, yang notabene perempuan dan sudah berbuat baik. Ya, ingat. Karma itu akan kembali kepada keluarga Ko Alvin. Ya, oke. Semoga tambah sukses, sehat, dan lebih bijak. Makasih. Oke, jadi untuk Pak Alvin Lim, ya saya fokus kepada kata-kata Anda tadi, terlepas dari kasus Novi dan Agus, guys, ya. Yakni ketika dia mengatakan menteri-menteri Pak Prabowo ini sampah, orang-orang tidak berkompeten, ya. Jadi mulai ke depan Alvin Lim, alangkah baiknya Anda lebih berhati-hati dalam berkata-kata, ya, karena mulutmu adalah harimaumu. Meskipun Anda seorang lawyer, tetapi saya kira bahwa hukum di Indonesia ini, ya, itu tidak tebang pilih. Jika Anda sudah melakukan kesalahan, ya Anda harus dihukum. Dan Anda sendiri pernah merasakan masuk penjara, ya. Jadi alangkah baiknya jangan sampai Anda terulang kembali masuk lagi penjara, kan kasihan. Dengan kondisi Anda yang saat ini sudah sakit-sakitan, ya.
Nah, satu lagi nih, di luar daripada itu, saya pribadi saya menyatakan bahwa Pak Alvin Lim salah jalur ya, dengan saat ini menjadi lawyer dari Agus ya. Alangkah baiknya biarkan Agus ditangani oleh Farhad Abbas. Tetapi kenapa Alvin Lim kemudian masuk minta untuk menjadi pengacaranya Agus? Yang dimana saat ini netizen hampir semua guys ya, itu tidak setuju dengan Agus ya, lebih membela Novi. Tetapi Alvin Lim ini dia malah seperti orang yang menghadang arus. Ya, saya kira itu saja. Tetap saksikan konten-konten Basten Sebo selanjutnya.